Nyala kan? Belum din.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Santri-santri semuanya, ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan satu kajian kitab, namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, atau kalau diartikan letter luck itu profil baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Abu Mudi, salah satu
ulama ahli hadis. Nama lengkapnya Al-Hafidz Abu Musa Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Syawroh bin Musa bin Ad-Dahak Al-Sulami Abdorir Al-Buwi At-Tirmidzi. Lahir di kota Tirmidzi. Kota Tirmidzi itu sekarang ada di wilayah Iran, Iran bagian selatan. Namanya kota Tirmidzi. Beliau lahir tahun 2009 Hijriah. Sekarang udah tahun berapa? 1440 berapa? Berarti Imam Tirmidzi itu sudah 1200 tahun yang lalu. Plus minus ya. Plus minus 1200 tahun yang lalu. Tetapi kitabnya masih sangat populer untuk dikaji. Jadi kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau ditulis dalam kitab, kitabnya itu bisa ribuan, bisa ratusan ribu kitab. Nah, salah satu kitab yang masyhur itu kitab ini, kitab As-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ini kan Maulud Nabi ya, Maulud Nabi. Jadi santri-santri nanti menulis ya, membuat rangkuman, santri putra, santri putri yang hadir di sini semua membuat rangkuman. Ini santri-santri bisa lihat di tayangan, mungkin santri putra cukup jelas, santri putri dari sana nggak tahu jelas nggak, semoga jelas. Tapi paling enggak nanti santri-santri bisa bikin note catatan. Apa sih profil Rasulullah? Memang kitab ini nggak terlalu tebal, tetapi kalau dikaji dalam satu malam ya pasti terasa tebal, ya kan? Biasanya di pesantren-pesantren ini dibuat khataman Ramadan biasanya, seperti pesantren Langitan ya. Oh, khataman Ramadan, satu Ramadan itu selesai biasanya, meskipun agak cepat ininya bacanya. Karena ada 216 halaman, plus minus ya, di atas 200 halaman. Kemudian hadisnya itu ada 297 hadis. 297 hadis. Itu di kitabnya seperti itu. Nah, nanti kita nggak mungkin membacakan semua hadis 297 hadis. Ini sudah sebagian, sudah saya rangkum ya, sudah saya rangkum, tinggal kita coba ambil beberapa poin yang kira-kira penting sekali gitu ya, penting sekali untuk kita ketahui. Meskipun sebenarnya semua hadis di situ itu penting karena menggambarkan profil dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung bacakan hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babu maja'a fi khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang menjelaskan tentang khalqi Rasulullah. Khalqi itu apa namanya? Profil atau penampakan, perawakan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, haddatsana Abu Raja'in Utaibah bin Sa'idin an Malik bin Anasin an Ubayyah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malikin annahu sami'ahu yaqulu. Nah, ini dari sanad-sanadnya seperti itu, kita ambil dari sahabat yang terakhir yaitu an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu. Kalau sahabat disebutkan itu kita menyatakan radhiyallahu annahu Abu Yaqul. Kemudian sahabat Anas bin Malik ini mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laisa billahi, beliau itu penampakannya, perawakannya itu enggak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, juga enggak terlalu pendek. Wala bil abyadi al amhaqi, juga enggak terlalu putih yang putih bule, gitu kan. Kulitnya itu enggak terlalu putih, putih kebule-bulean. Wala bil adami, juga enggak terlalu hitam, coklat hitam-hitaman. Jadi kita udah dapat kesimpulan ya. Pertama, baginda Rasulullah itu perawakannya, kita kan pengen bayangin ya, kita kan punya nabi yang tercinta, nabi yang paling kita cintai, kita pengen membayangkan perawakannya Rasulullah itu seperti apa. Tapi jangan dimirip-miripin dengan diri kita ya, karena pasti jauh gitu kan. Seganteng-gantengnya kita itu pasti jauh dengan gantengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat gambaran Rasulullah itu bagaimana di hadis berikutnya nanti ya. Beliau itu nggak terlalu tinggi untuk ukuran orang Arab ya, nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu pendek. Kalau yang pernah umroh atau haji ke Arab, itu kita bisa lihat itu ada orang Arab itu yang tinggi besar sekali gitu. Jadi tingginya itu bisa sampai 190 sentimeter atau 2 meter lebih, misal gitu kan. Nah, jarang orang Arab itu yang pendek. Orang Arab itu jarang yang pendek. Tetapi mereka rata-rata mungkin tingginya 180-an, 190-an sentimeter. Kalau kita orang Indonesia, tingginya itu kan 160, yang laki-laki ya. 160, 170, 180 itu udah sangat tinggi gitu kan. Nah, Rasulullah itu bukan yang sangat tinggi gitu kan. Tapi juga yang bukan yang sangat pendek. Tetapi kalau dia berdiri di antara kalangan orang-orang Arab, itu perawakan beliau itu perawakan yang sedang gitu, sedang. Kemudian kulitnya seperti apa? Wala bil abyadil amhati. Kulitnya itu enggak putih seperti putih bule gitu. Nah, yang pernah ke Eropa gitu ya, pernah ke Eropa atau negara-negara bule itu kadang-kadang kulitnya putih banget gitu ya, putih gitu. Kadang-kadang agak ada bintik-bintik hitamnya. Tapi kalau Rasulullah nggak seputih seperti itu. Beliau putih, tetapi nggak seputih itu. Wala bil adami, juga nggak terlalu coklat kehitaman, nggak. Jadi kulit beliau itu putih bersih, tetapi nggak coklat-coklat kehitaman, nggak begitu. Nggak putih-putih bule, nggak. Putih orang Arab. Putih orang Arab. Wala bil ja'dil kokoti. Kemudian rambut beliau itu nggak terlalu keriting. Nah, sekarang bayangin ya, pegang rambutnya sendiri-sendiri. Pegang rambutnya sendiri-sendiri. Rasulullah itu rambutnya nggak keriting. Wala bisabti, juga rambut beliau itu nggak terlalu lurus. Jadi nggak keriting, keriting kayak keribu gitu nggak. Juga nggak lurus yang lurus kayak kalau ada rambut lurus yang nusuk gitu ya, anak gitu. Di tengah-tengah di antara itu. Itu ya. Kemudian halaman berikutnya, ya ini Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa lihat dari apa screening di Zoom ya, saya sudah share. Ba'atsallahu ta'ala ala ro'si arba'ina sanatan. Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ala ro'si arba'ina sanatan. Ketika beliau itu berumur 40 tahun. Faqama bimakkata asyrasinina. Beliau tinggal di Mekah itu sekitar 10-an tahun. 10-an itu bisa lebih-lebih dikit gitu ya. Wabil Madinati asyrasinina, dan di Madinah beliau tinggal setelah ini ya, setelah diutus sebagai nabi, di Madinah tinggalnya
sekitar 10 tahun. Jadi umur 40 tahun menjadi nabi, tinggal di Mekah plus minus 10 tahun, tapi nanti ada hadis berikutnya itu yang menjelaskan lebih detail. Di Mekah itu 10 tahun, 10-an tahun, di Madinah 10-an tahun. Tapi di Madinah itu bisa sampai 12-13 tahun. Karena sekitar gitu. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada umur 60-an tahun. Realnya 62 63. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi isyruna sya'ratan baydha'an, dan tidak ada uban di rambutnya dan di jenggotnya pas beliau meninggal itu isyruna sya'ratan baydha'an. Tidak sampai 20 lembar ubannya dihitung. Kalau sekarang Bapak Ibu yang sudah umur 60 tahun itu dihitung aja sendiri ubannya. Paling udah banyak. Kalau Rasulullah dihitung itu nggak sampai 20 uban. Jadi gitu ya. Kira-kira sudah dapat ya gambaran fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu nggak terlalu tinggi untuk ukuran orang Arab ya, juga nggak terlalu pendek untuk ukuran orang Arab. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia, lihat orang Arab, mereka aja yang pendek aja udah tinggi. Kalau untuk ukuran kita, maka nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tinggi itu mengikuti ukuran orang Arab. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis kedua ini. Saya langsung masuk ke Anas bin Malik yang qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rob'atan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu keadaannya adalah rob'atan. Rob'atan itu perawakannya sedang. Laisa bitawil, beliau tidak terlalu tinggi, wala bil qasiri, juga nggak terlalu pendek. Hasanal jismi, bagus, apa namanya, badannya itu bagus. Wa kana sya'ru laisa bijadin wala sabtin asmarul launi. Jadi rambutnya itu nggak terlalu mirip dengan hadis yang pertama tadi. Rambutnya nggak terlalu keriting, juga nggak terlalu lurus. Asmarul launi, kulitnya itu putih kemerah-merahan. Nah, jadi tadi kan kulitnya itu bukan putih-putih bule, tetapi putihnya putih kemerah-merah. Idza masya yatakaffa'a. Apabila beliau berjalan, itu berjalannya itu tegap, agak condong ke depan. Jadi jalannya, tapakan beliau itu tapakan tegap, bukan jalannya itu nyeret. Ada kan orang yang jalannya nyeret, kan nyeret itu kakinya diseret-seret, seret baru jalan seret gitu. Tapi Rasulullah itu plek plek gitu jalannya, top 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 gitu. Bukan yang nyeret, kayak orang malas gitu kan nyeret ya jalannya atau nyeret. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Jalannya itu jalan yang berwibawa, tok 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 gitu. Dan badannya itu kalau jalan agak condong ke depan, kelihatan seperti menuruni, agak turunan jalannya gitu, tok tok tok. Dapat ya gambaran Rasulullah. Coba kita bayangin kira-kira seperti apa itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya. Langsung masuk ke sahabatnya. Al-Bara' bin Azib yaqul. Dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau berkata, ya, bayangannya diikutin ya. Hadis yang ketiga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu laki-laki yang perawakannya itu pertengahan, pertengahan, sedang, perawakannya itu sedang tadi. Boida ma bainal mangkibaini, jarak antara dua mangkibaini itu apa namanya? Bahu. Nah ini, jarak antara dua bahunya itu lebar, bukan yang bahunya nyempit gini, tapi bahunya lebar. Azimal jummati, rambutnya itu lebat, lebat. Kalau kita kan kadang-kadang rambutnya apa namanya ini ya. Jadi jangan bayangin Rasulullah itu botak ya. Nggak ada Rasulullah itu botak sampai beliau wafat, beliau nggak botak. Rambutnya itu kan tebal ya, rambutnya tebal. Ila syahmati udunai. Kemudian potongan rambut beliau itu sampai pertengahan udunai ininya, telinganya ya, pertengahan gini. Dari lurus pertengahan gini. Kalau kita kan potongannya pendek-pendek ya rata-rata ya. Kalau keriting jelek keribu kalau sampai sini kan jadi keribu kerul-kerul gitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah itu sampai pertengahan telinganya. Bayangin ya, bayangin. Kalau nggak dibayangin nggak ketemu itu kira-kira perawakan Rasulullah. Alaihi hullatun khamraun. Beliau itu suka berpakaian merah juga. Suka berpakaian merah ya. Tapi nanti ada akabul libas. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah. Tapi kadang-kadang Rasulullah pakai pakaian merah. Ma'raitu syai'an qatun ahsanu minhu. Saya nggak pernah melihat orang yang lebih ganteng, lebih cakep dari Rasulullah. Karena Rasulullah ini dalam banyak riwayat itu nabi yang paling ganteng. Nabi Yusuf itu kan udah paling ganteng kan, di cerita-cerita surat Yusuf dan surat-surat lainnya itu banyak cerita tentang kegantengan Nabi Yusuf. Tetapi baginda Rasulullah ini lebih ganteng lagi daripada Nabi Yusuf alaihis salam. Gambarin ya, jangan membandingkan Rasulullah dengan kita. Pasti sangat jauh. Bayangin aja Rasulullah itu dengan karakter yang ada di hadis-hadis ini. Hadis berikutnya, kita melompat ke hadis yang nomor 9. Langsung ke sahabat Jabir ibnu Samurah. Qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idkhiyanin. Saya suatu hari kira-kira gitu melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di malam bulan purnama. Bulan purnama yang lagi ngembang. Rasulullah keluar. Sahabat ini Jabir bin Samurah ini mendampingi Rasulullah SAW keluar di malam hari. Wa alaihi kullatun khamraun. Beliau sedang pakai pakaian merah. Faja'altu angduru ilaihi wa ilal qamari. Maka pas di tengah malam itu, malam bulan purnama, bayangin ya, Rasulullah keluar di satu tempat di malam bulan purnama. Nah, ini sahabat Jabir bin Samurah ini mendampingi beliau. Kemudian beliau melihat ke wajah Rasulullah, kemudian melihat ke wajah bulan. Fal huwa indi aksanu minal qamari. Maka di situ itu terasa bagi saya wajah Rasulullah itu lebih cemerlang daripada apa bulan purnama.
Coba. Dan ini bukan puisi ya. Ini bukan puisi, tapi ini hadis. Hadis oke. Persaksian sahabat. Coba bayangin. Kamu bayangin bahwa seorang teman kemudian melihat bulan purnama. Oh, saya lihat wajah teman saya. Kira-kira gitu. Berani nggak kita mengatakan wajah teman saya ini lebih cemerlang daripada bulan purnama? Tapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya itu lebih bersinar, lebih cemerlang sinarnya itu daripada bulan purnama. Coba. Seperti apa itu kira-kira wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua orang yang sempat bertemu dengan Rasulullah itu pasti orang itu nanti terkesima dengan kemuliaan dan kewibawaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawakannya seperti itu, rambutnya seperti itu, dadanya bidang seperti itu, gitu kan ya. Kemudian wajahnya itu bercahaya dan bersinar, bahkan dibandingkan dengan bulan purnama pun wajah Rasulullah itu masih lebih lebih cemerlang, lebih indah untuk dilihat, untuk disaksikan. Nanti kan, semoga kita semuanya bisa berjumpa dengan Rasulullah ya. Banyak amalan-amalan santri tadi kan bersolawat ya, membaca solawat untuk Rasulullah, bergembira atas kelahiran Rasulullah ya kan? Itu luar biasa, itu amalan-amalan yang luar luar biasa. Saya dengar juga tadi santri putri ya, mulai pagi sudah sholat, sholat hajat, sholat tasbih, beberapa macam sholat. Putra, putra sholat nggak tadi santri putra? Masya Allah. Putra juga ya. Dan itu sebagai, karena ini kan bulan Maulud ya. Bulan Maulud itu bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambil meneladani meneladani semua akhlak beliau, ajaran-ajaran beliau, maka kita juga belajar untuk pelan-pelan gitu mengamalkan apa-apa yang menjadi amalan beliau. Kita masuk ke hadis yang ke-10. Tadi ada berapa hadis? 290 lebih ya. Ini baru hadis yang ke-10. Santri tulis semua itu ya. Kalau sampai 290 nanti penuh itu bukunya. Hadis yang ke-10. Ini dari sahabat Barra bin Azib. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlu saifi, apakah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Lah, bal mithlul qamari, tetapi seperti mata atau matahari, seperti bulan. Tadi penjelasannya. Ini hanya beberapa riwayat-riwayat dan banyak riwayat-riwayat hadis ini, beberapa saya lompatin karena penjelasannya sama, bahwa wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedemikian berwibawa ya, sedemikian berwibawa sehingga orang yang ada di dekatnya siapapun itu akan terkesima. Nah, sekarang kita masuk ke tadi kan perawakan wajah Rasulullah, rambut Rasulullah, bidangnya dada Rasulullah gitu ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya yang bab kedua. Babu majaa fi khotamin nabiyyi, fi khotamin nubuwati. Bab tentang tanda kenabian. Nah, ini tanda kenabian.
Ini dari riwayatnya ya. Sami'atu As-Saibu Ibnu Yazid yaqulu, dari Sa'ib bin Yazid berkata, Dahabat bi kholati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibiku pergi bi bersama aku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi kira-kira gitu. Silaturahmi kepada Nabi. Ambilin air putih sedikit. Ya, ya. Dia bersama dengan bibinya itu silaturahmi kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian bibinya itu berkata, ya Rasulullah, innabna akhi innabna ukhti waj'un. Sesungguhnya anaknya saudaraku, keponakanku ini sakit. Famassaha sallallahu alaihi wasallam roksi. Berarti ini yang sakit ini Sa'ib bin Yazid. Sahabat Sa'ib bin Yazid sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saya, kata Sa'ib. Wada'ali bil barokati. Kemudian dia mendoakan saya dengan berkah, keberkahan. Fatawaddoa. Kemudian baginda Rasulullah berwudu. Fasyarraqtu min wudu'ihi. Nah, ini sahabat ya, kalau lihat Rasulullah wudu itu diambil airnya. Ini hadisnya ya. Diambil airnya diminum sama sahabat ini. Dan Rasulullah nggak melarang ternyata. Berdasarkan ini ya. Waktu itu kemudian saya berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panadortu, saya kemudian melihat ilal khotami bainaka tifaihi. Kemudian saya melihat tanda kenabian di antara dua apa namanya ini, belikat, dua belikat katifaihi, itu belikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya tanda kenabian. Nah, tanda kenabiannya itu ada di antara dua belikat Nabi, di sini di belakang sini. Kira-kira gitu ya. Faidan huwa neflu jiril hajlati. Zirrol hajalati. Tanda kenabiannya itu seperti kancing tirai. Kancing tirai itu seberapa ya? Mungkin sedikit. Kalau kancing baju kan kecil begini ya. Kancing tirai mungkin sedikit lebih gede daripada kancing baju. Jadi tanda kenabiannya itu ada di antara dua belikat. Di sini tengah-tengah sini ya. Kemudian gedenya itu segede kancing tirai. Kira-kira 2 atau 3 kali kancing baju. Ada tirai itu, ada kancingnya. Nah, ini hadis berikutnya, ini kita mau membayangkan kira-kira tanda kenabian itu seperti apa. Karena kalau kita kan nggak bisa digambarkan ya, nggak ada gambarnya. Tetapi penggambaran hadis itu bisa kita bayangkan. Hadis berikutnya juga menggambarkan terkait dengan hal itu. Hadis ke-16 dari Jabir bin Samurah, sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu.
Ra'aitu al-khatama baina katafai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat tanda kenabian di antara dua belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guddatan hamroan, berupa benjolan yang agak merah. Benjolan yang agak merah. Misla baydoti al-hamamati. Mirip dengan telurnya burung merpati. Gedenya itu segede telur burung merpati. Sama ya tadi ya, kira-kira gedenya kancing tirai dengan telur burung merpati. Dulu yang suka, ada nggak yang pernah pegang telur burung merpati? Angkat tangan coba. Telur burung, bukan telur ayam ya. Kalau telur ayam kan segini, bukan telur ayam. Telur burung. Santri putri ada yang pernah lihat telur burung nggak? Telur burung merpati. Kira-kira gedenya mungkin sebesar jari ini lah ya, jari-jari tangan gitu. Nah itu tanda kenabian, agak warna kemerah-merahan sedikit di sini di antara belikatnya Nabi. Kita lanjutin ya. Kira-kira sudah dapat ya gambaran ya perawakan Nabi, kemudian wajah Nabi, nah, tingginya Nabi, rambutnya Nabi, bidangnya dada Nabi ya. Jadi dada Nabi bukan dada yang begini ya, tapi dada yang bidang, tekar. Tapi di sini nggak disebutkan perutnya seperti apa gitu ya. Yang jelas bukan perut buncit, kira-kira gitu ya. Buncit. Ini kemudian hadis yang ke-16 ini menceritakan, mengisahkan tentang tanda kenabian, ya, tanda kenabian. Itu segede telur burung merpati, berarti kira-kira seginilah ya telur burung merpati ya. Kemudian berada di antara belikat Nabi di belakang sini. Ya, saya agak lompat ya karena ini kalau dibaca semua, ini udah hampir jam 9, itu nggak habis-habis nanti. Nah, kemudian ini hadis yang agak panjang tetapi saya kira cukup mewakili untuk mendapatkan kita mendapatkan bayangan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Saya langsung masuk ke sahabat ya. Sami itu Abi Buraidah Yakul. Ini dari sahabat Abu Buraidah. Ja'a Salmanu Al-Farisi. Salman Al-Farisi ya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qaddamal madinata bima idati alaiha rutbun fawadu'at baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini salah satu sahabat yang terkenal. Tapi ini awal-awal beliau itu masuk Islam. Malah ini hadisnya ini kejadiannya sebelum Salman Al-Farisi itu masuk Islam. Datang ke Madinah, kemudian membawa makanan. Bima idatin, membawa hidangan atau makanan. Makanannya apa? Rutbun, semacam kurma yang tidak terlalu mateng banget, tapi sedang enak dimakan daripada yang udah mateng banget kan. Nah itu rutub namanya. Kemudian diletakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Salman, wahai Salman, mahada, ini apa Salman?
Faqala, maka sahabat Salman berkata, sodakotun, ini sodako ya Rasulullah. Alaika wa ala ashabika. Sodako ini untuk engkau dan untuk sahabat-sahabat engkau. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irfa'ha. Oh, kamu bawa lagi aja Salman gitu. Angkat bawa lagi. Fa inna la na'kulu shadaqata. Karena sesungguhnya kami ini tidak memakan sodako. Qala farafa'aha faja'a al-ghadah bimithlihi. Maka kemudian karena ditolak oleh Rasulullah, maka sahabat Salman bawa lagi itu sodakohnya tadi, apa hidangannya tadi berupa kurma tadi ya, kurma dan beberapa hidangan mungkin. Baja al-ghadah, besok datang lagi bimislihi seperti itu, bawa makanan seperti itu juga, makanannya mirip-mirip, nggak terlalu beda. Fawadhahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ma hadza ya Salman?" Ini apa Salman? Faqala hadiyatun. Ini hadiah ya Rasulullah. Laka untuk engkau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ashabihi kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya, ibsu'u, ulurkan tanganmu untuk mengambil hadiah tersebut. Kesimpulannya apa? Artinya Rasulullah itu tidak mau menerima sodakoh atau zakat, tetapi Rasulullah itu menerima hadiah. Barangnya itu sama yang dikasihkan oleh Salman, tetapi karena akadnya itu akad sedekah, Rasulullah nggak mau, nggak nerima sedekah, tetapi hadiah beliau Tsumma nadhara ilal khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat itu menikmati hidangan tersebut, Salman itu kemudian melihat tanda kenabian yang ada pada diri Nabi. Jadi ini di penjelasan ya syarah dari hadis ini itu Salman itu sebenarnya udah mau masuk Islam. Udah mau masuk Islam, tetapi dia masih ragu apakah ini Nabi Muhammad ini benar seorang nabi ataukah tidak. Maka di Taurat itu ditulis nabi itu tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Maka ketika Salman memberi hadiah kepada Nabi, memberi sedekah kepada Nabi itu ditolak, kemudian memberi hadiah kepada Nabi itu diterima, maka itu bagi Salman itu adalah salah satu tanda kenabian. Karena sudah ditulis di kitab Taurat bahwa nanti akan datang seorang nabi yang mana dia itu tidak menerima sedekah, tetapi dia itu menerima hadiah. Maka Salman mendapatkan bukti itu, fa'amana bihi. Maka kemudian Salman percaya, beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanda kenabian. Next ya, hadis berikutnya. Babu ma ja'a fi syahri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang rambutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebenarnya sekilas sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya, tetapi ini ada beberapa hadis lagi menjelaskan tentang rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis langsung ya saya bacakan dari Aisyah qalat, sahabat Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Aisyah itu ibunda Aisyah itu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama. Nih,
karena suami istri ya. Min ina'in wahidin, dari wadah yang satu. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati. Kemudian pada saat itu saya melihat rambutnya Rasulullah SAW itu ada di bawah sini, di bawah telinganya, kayak kayak tadi juga mirip bawah telinga. Wadunal wafroti, tidak melebihi caping telinga. Caping itu ini, kalau tadi kan hadisnya itu rambutnya Nabi itu potongannya itu di antara telinga sini, pertengahan. Jadi nggak melebihi dari caping telinganya. Ini tentang rambutnya Nabi. Kita lanjutin ya, lompat sedikit karena ada jam 9. Hadis berikutnya, babu maja'a fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau pengen dapat profil Rasulullah secara keseluruhan, baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Karena yang ini kita lompat-lompatin. Ini udah hadis ke-53. Kan? Hadisnya tadi ada 290 lebih kan? Ini 53. Bab tentang pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Langsung ke sahabat. An Ummi Salamah taqolat, dari Ummu Salamah berkata, karena ahabbat yabi ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-qamisu. Sesungguhnya ahabbat yabi, pakaian yang paling dicintai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-qamisu. Itu kok komis, gamis. Gamis itu jubah. Nah, kalau gini nih jubah. Jubah itu apa? Komis itu apa? Komis itu pakaian yang tidak terpotong dari atas sampai bawah, menutupi seluruh tubuh, bukan yang separuh ya. Separuh itu apa namanya kalau kalian nyebutnya baju apa? Kurto. Ya, seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini tuh komis itu adalah jubah. Jadi baginda Rasulullah itu kalau pakai baju, beliau itu sangat senang pakai jubah, komis. Dan banyak hadis-hadis lainnya yang menyatakan seperti itu. Ini juga hadis yang keberapa itu? Ke-54 juga begitu. Karena akhabat thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Tadi sama, 55 juga sama. Gamis atau jubah itu pakaian yang paling dicintai atau suka dipakai oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang 65, ini hadis berikutnya, halaman berikutnya, hadis nomor 65. Ini saya ambil dari sahabat Ani bin Abbasin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil biyadi, bagimu pakaian yang putih, minas yabi, dari pakaian. Liyal bisha ahya'ukum, supaya dipakai untuk orang-orang kamu yang masih hidup, kira-kira gitu. Wa kafanu fiha mautakum, dan digunakan juga pakaian itu untuk orang-orang yang meninggal. Jadi orang-orang yang Rasulullah itu senang pakai pakaian putih. Kita juga diminta orang-orang seperti kita apa umatnya juga berpakaian putih. Dan pakaian putih pula lah nanti yang dipakai untuk mengkafani orang-orang yang meninggal. Makanya kita sudah mengamalkan sebenarnya itu masyarakat kita mengkafaninya pakai kain putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu adalah salah satu pakaian yang terbaik
bagi kalian. Kemudian jadi yang maksudnya Rasulullah senang pakai pakaian putih, tapi nanti ada juga beberapa riwayat hadis Rasulullah juga pakai pakaian merah. Tadi kan sudah disebutin kan, Rasulullah juga kadang-kadang pakai pakaian hijau. Nah, tapi yang paling disukai itu Rasulullah pakai pakaian putih. Mayat juga demikian, orang-orang yang meninggal juga dikafani menggunakan kafan putih. Sama hadis yang nomor 466 juga demikian. Nah, ini halaman berikutnya. Saya agak lompatin, tetapi kita dapetin nanti bayangan ya. Kalian bisa membayangkan beberapa poin tentang profil Rasulullah. Seperti itu, pakaiannya seperti apa. Nah, sekarang ini babu ma ja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang imamahnya Rasulullah. Imamah itu apa? Ini. Sorban yang di atas ini ya, yang di kepala ya. Itu namanya imamah. Imamahnya Rasulullah itu seperti apa? Langsung ke sahabat. Anjabirin qala. Dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah di hari Futuh Mekah. Pembebasan Mekah. Walaihi imamatun. Dan Rasulullah SAW pada saat itu memakai imamah. Saudaun. Imamah yang warna hitam. Jadi pas masuk ke kota Mekah itu Rasulullah pakai imamah warna hitam. Biasanya kalau Rasulullah pakai imamah, seluruh sahabat itu pakai imamah yang sama. Ngikutin Rasulullah. Waktu itu, waktu Futuh Mekah itu sahabat itu sekitar 10.000. 10.000 sahabat yang masuk ke kota Mekah pakai imamah. Keren kan? Pakai imamah. Imamahnya warna apa di situ? Warna hitam. Hadis ke 108-nya. Ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamata saudaan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai imamah berwarna hitam. Hadis ke 109 dari Harits an abihi, dari sahabat Harits dari bapaknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotbah, berkhutbah an-nasa di depan manusia. Wa alaihi imamatun, dan pada saat itu Rasulullah SAW memakai imamah saudaun, imamahnya warna hitam. Jadi di sini banyak riwayat Rasulullah itu pakai imamah warna hitam. Ini masih banyak ya. Ternyata sudah jam 9 lebih, biar nggak terlalu panjang. Saya ambil hadis yang paling belakang ini nomor, bukan paling belakang ini sebenarnya, tetapi ini hadis yang supaya kita tahu profil. Nah, babu majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah dapatkan gambaran ya, sudah dapatkan gambaran untuk tingginya Rasulullah, itu kan ya, perawakannya Rasulullah seperti apa, kulitnya Rasulullah seperti apa warnanya. Kita udah dapat kan gambaran itu kan, rambut beliau seperti apa, kita udah dapat gambaran. Cahaya wajah beliau seperti apa, kita udah dapat gambaran. Kemudian pakaian yang beliau sukai seperti apa, kita dapat gambaran. Kemudian tanda kenabian. Nah, kita udah tahu tadi tanda kenabian.
seperti apa. Kemudian imamah beliau juga seperti apa, kita sudah dapat gambaran. Jadi gambaran-gambaran fisik meskipun tidak tidak keseluruhan kita bacakan hadisnya, tapi gambaran-gambaran secara fisik kita sudah dapatkan. Sekarang karena ini jamnya sudah jam 9 lebih 10 menit, kita tinggal waktu sekitar 5-10 menit lagi ya. Saya masuk ke bab yang bab ke-40 kalau di sini. Masuk ke halaman yang paling akhir ya dia. Saya scroll ke halaman paling akhir, di materi ini, tetapi bukan halaman paling akhir di kitabnya sebenarnya. Masih ada beberapa hadis berikutnya. Ini hadis ke 259. Dari hadis keseluruhan kitabnya itu 296-an plus minus ya. 297 hadis. 297 hadis. Ini hadis yang ke-259. Tayangannya udah ya. Babu maja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi udah dapat gambaran fisik, udah dapat gambaran pakaiannya, udah dapat gambaran imamahnya Rasulullah. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Jadi nanti kalau kita mencontoh, itu bukan hanya mencontoh pakaiannya dan imamahnya, gitu kan ya, tetapi mencontoh juga ini babu maja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dari sahabat Anil Mughirah bin Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala qama Rasulullah SAW berdiri, sholat dan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan sholat. Kata intafakat kodamahu, sampai betisnya itu bengkak. Dua betisnya ini bengkak. Fakilah, maka sahabat bertanya. Lahu, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atatakallafu, bukannya engkau itu orang yang tidak punya dosa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atatakallafu, mengapa engkau berat-berat begini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadza, seperti ini beratnya. Waqad ghafarallahu laka, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni engkau. Engkau itu sudah tidak punya dosa karena dosanya itu sudah diampuni semua. Kenapa kok engkau beribadah seberat ini sampai bengkak-bengkak kakinya? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Bukannya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa engkau ya Rasulullah, dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Qala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Saya beribadah seperti ini untuk menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala saya ini adalah hamba yang bersyukur. Afala akuna abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Padahal Rasulullah ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau punya dosa. Dan beliau itu maksum, tidak punya dosa. Andaikan ada kesalahan apapun itu bentuknya, kesalahan yang lalu maupun kesalahan yang akan datang, Rasulullah itu diampuni. Tetapi Rasulullah masih beribadah, sholat, berdiri sholat itu sampai kakinya bengkak.
Santri, ada nggak santri putra yang sholatnya sampai kakinya bengkak? Angkat tangan. Masya Allah. Putri ada nggak putri yang sholatnya sampai kakinya bengkak? Angkat tangan. Mau dikasih hadiah nih. Masya Allah. Sholat sampai kakinya bengkak. Itulah bedanya ya. Bedanya kita dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jangan merasa ya. Jangan pernah merasa saya sholatnya udah banyak nih. Saya ngajinya udah banyak nih. Saya hafalan Qurannya udah banyak nih, gitu kan ya. Saya hafalan hadisnya udah banyak nih, gitu kan. Jangan pernah merasa begitu ya. Karena Rasulullah itu yang maksum, yang nggak punya dosa. Tetapi beliau masih beribadah. Dan ibadahnya itu bukan hanya ibadah asal sholat tahajud, gitu kan ya. Asal sholat duha. Tapi ibadahnya itu sholatnya itu saking lamanya sholat itu sampai bengkak kakinya. Sahabat sampai heran karena sahabat sendiri pun tidak kuat mengikuti sholat seperti sholatnya Rasulullah. Maka sahabat sampai tanya itu. Kemudian hadis berikutnya 260. Ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hatta tarima. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat hatta tarima sampai bengkak qadamahu kedua kakinya. Faqila lahu, maka sahabat pada bertanya kepada beliau, "Ataf al-hadza? Apakah kamu mengerjakan ini ya Rasulullah?" Ya, kadang-kadang kita ini ya, membayangkan gitu ya, ibadahnya baginda Rasulullah SAW. Itu yang sudah tidak punya dosa. Sahabat aja sampai bertanya, "Atafal hadza? Kamu mengerjakan seperti ini ya Rasulullah?" Ya Rasulullah. Waqad ja'aka, padahal telah datang wahyu Allah kepadamu, pengampunan Allah kepadamu. Inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni engkau dosa-dosa engkau, ma taqaddama, apa-apa yang terdahulu, min dzambika dari dosa engkau, wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan datang. Qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur, untuk menunjukkan syukurnya. Insyaallah. Jadi kita niatkan ya, kita niatkan mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal performa fisiknya. Oke, pakaiannya santri-santri pakaian udah rapi kan, rapi, pakai imamah gitu kan ya, pakai imamah, pakaiannya bersih, kemudian tampangnya dibuat rapi. Maksudnya gini, Rasulullah itu kan berwibawa ya, berwibawa karena pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, tampangnya juga bersih. Jangan sampai sehari nggak mandi-mandi, dari pagi sampai malam nggak mandi. Mana ada wajah bercahaya tanpa mandi seharian kan? Santri mandinya malam gitu kan ya. Jangan sampai ya. Rasulullah itu begitu keluar malam di tengah bulan purnama, itu sahabat melihat wajah beliau dengan wajah bulan purnama itu masih lebih berwibawa, wajah Rasulullah lebih cerah wajah Rasul
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga kebersihan, dijaga ya. Nggak ada hadisnya itu Rasulullah budikan, nggak ada. Maka santri hati-hati ya, jangan budikan, dijaga kebersihan ya. Rasulullah bersih, wajahnya bersih, pakaiannya bersih, tubuhnya bersih, penampilannya bersih. Pakaiannya itu bukan pakaian yang 3 hari 3 malam nggak dicuci ya, pakai terus nggak dicuci. Masa Allah. Kan ada laundry kalian kan, laundry, jangan males. Laundry setrika kan, yang rapi. Supaya kelihatan enak kan, kalau rapi kan. Nah, selain penampilan-penampilan itu, ini tadi hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah itu ibadahnya, sholatnya itu sampai kakinya bengkak. Maka santri sampai sholat sampai kakinya bengkak. Coba sekali-kali ya, sampai kakinya bengkak. Karena sholat gitu ya, bukan karena bengkak karena main bola. Kalau main bengkak karena main bola mah biasa, jatuh gitu kan ya bengkak. Tapi ini kaki bengkak karena sholat. Contoh juga amalan ibadah Rasulullah selain fisiknya ya. Insyaallah ya. Ya, udah jam 9 lebih 20. Kita tutup ya. Kita tutup dengan doa dari majelis. Alhamdulillah.